kita masuk ke kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua itu diserahkan kepada Pak Handri. Tunggu. Oke, berikut untuk nggak lama mau rekam. Oke, untuk berikutnya kasus kedua, saya sendiri berperan sebagai coach, Erni sebagai coach, dan Cifra dan Ivanda sebagai observer. Jadi berikut masalahnya, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlukan. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Jadi berikut model coaching Tirta. Halo Erni, gimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Sudah selesai pembelajaran di kelas? Sudah, Pak. Barusan saja selesai. Pak Guru perhatikan ada satu mata pelajaran Erni sudah mulai malas untuk mengikutinya. Iya, Pak. Kalau ada sesuatu yang Erni ingin ceritakan, tidak apa-apa. Ceritakan sama Pak Guru. Apa bisa yang Pak Guru bantu? Begini, Pak. Sebenarnya saya tidak nyaman saat belajar mata pelajaran matematika, Pak. Oh, begitu. Nah, Pak Guru punya waktu luang saat ini. Kita bisa gunakan untuk berdiskusi sama-sama. Jadi, apa yang Erni harapkan tercapainya dalam diskusi ini? Saya ingin rasa gelisah dan tidak nyaman di hati saya ini hilang, Pak. Apa yang menjadi masalah saya selama ini bisa terselesaikan. Oke. Bisa kamu ceritakan apa yang menjadi penyebab kamu merasa gelisah dan tidak nyaman dalam kelas matematika? Gini, Pak, saya di kelas itu diperlakukan tidak adil dikarenakan saya tidak mengikuti les yang Ibu Guru Mince buat. Nah, ada pendengar suara, Kang? Tidak. Oh, begitu. Masih ada lagi, Erni? Saya juga di kelas, Pak, selalu disindir oleh Ibu Guru dan nilai yang diberikan saya rasa tidak sesuai dan tidak adil. Murid-murid yang lainnya, Pak, selalu mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu. Jadi Erni merasa diperlakukan tidak adil oleh guru. Karena guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali Erni. Jadi, merasa tidak nyaman, guru sudah menyindir Erni karena tidak mau les privatnya. Bahkan Erni juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun adil. Para murid les tersebut dapat nilai bagus, tapi sebenarnya yang mengikuti tidak bagus. Terus yang menjadi alasan kenapa kamu tidak mengikuti les privat tersebut? Begini, Pak,
Sebenarnya saya suka sekali ikut les itu, tapi orang tua saya tidak memiliki cukup biaya untuk memberikan saya les privat itu. Selain itu, selesai sekolah, saya juga harus membantu orang tua saya mencari uang dengan berjualan. Jadi kamu tidak cukup biaya untuk mengikuti les privat, dan kamu juga harus membantu orang tua dalam bekerja. Jadi otomatis kamu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk les privat tersebut. Benarkah demikian, Erni? Iya, seperti itu, guru. Betul. Ada lagi alasan kenapa kamu tidak ikut dan tidak nyaman di kelas? Saya rasa hanya itu sih, Pak Guru. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan dari diskusi ini, apa yang akan Erni lakukan nanti? Nah, itu Pak Guru, saya bingung karena ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Oke, baiklah. Tadi dikatakan beberapa hal kan yang bingung dilakukan. Dari beberapa hal yang Ibu yang Erni lakukan, apa yang menjadi prioritas? Baiklah, ada beberapa hal sih Pak. Yang pertama, saya akan menemui Ibu Guru Mice dan mencoba menjelaskan bagaimana saya bisa nyaman belajar di kelas. Kemudian yang kedua, Pak, saya akan meminta kepada Ibu Guru Mice mengizinkan saya untuk ikut lesnya. Ya, meskipun 1 minggu sekali, Pak, karena itu kemampuan saya. Wah, Pak Guru senang sekali mendengarkan itu. Ide-ide yang disampaikan Ibu Erni, ide-ide yang disampaikan Erni itu sangat bagus. Selanjutnya, apa komitmen kamu agar rencana kamu dapat berjalan dengan baik? Saya sih rencananya besok setelah pulang sekolah, saya akan menemui Ibu Guru Mice dan menjelaskan kepadanya kendala-kendala yang saya hadapi. Dan sepertinya saya juga akan menanyakan kepada Ibu Mice apakah saya diizinkan kalau mengikuti les privatnya Ibu Mice meskipun hanya 1 minggu sekali. Nah, bagus sekali. Terus siapa yang dapat membantu Erni untuk menjalankan rencana ini? Pastinya orang tua saya sih Pak. Saya akan menyampaikan kepada orang tua saya setelah saya sudah sampai di rumah. Dan saya akan meminta kepada dukungan kepada orang tua untuk mengikuti les privat tersebut. Oh, bagus sekali. Pak Guru bangga padamu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Erni, sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa Pak. Sampai Bye. ketemu. Yap. Aplaus untuk Ibu Erni dan Pak Handri. Silakan Bu Sifra. Terima kasih, luar biasa penampilan dari coach dan coachnya. Di sini saya bertugas sebagai observer dalam kasus kedua ini. Nah, saya melihat dan memperhatikan di mana setiap langkah dalam model Tirta ini telah dipraktikkan oleh coach, yaitu Bapak Handri, terhadap coachnya yaitu Ibu Erni. Mulai dari tahapan tujuan utama, identifikasi rencana aksi sampai pada tanggung jawab telah dipraktekkan dengan sangat baik. Nah, saya melihat coach di sini sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan coachnya. Kemudian coach juga sudah menjadi pendengar yang baik dan aktif serta merespon kepada coach dengan bertanya umpat balik kepada coachnya sehingga si coach dapat menggali pemikiran-pemikiran dan mampu mencari solusi dan bisa keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk
praktek ini memang kita sudah sangat sering melakukan proses coaching ini, tapi mungkin kita waktu itu belum paham kalau inilah yang dinamakan dengan proses coaching model Tirta. Nah, untuk menghadapi coach tadi, saya melihat Pak Henry itu sangat sabar dan berbicaranya sangat lembut. Jadi artinya kalau kita berbicara dengan lembut itu coach itu bisa membangun relasi yang positif dengan coachnya, dengan muridnya, sehingga murid itu dapat dengan leluasa berbicara, mengemukakan apa yang menjadi permasalahan. Pada tahap identifikasi saya melihat coachnya Pak Henry itu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali kenapa siswa itu tidak mau mengikuti les privat tersebut. Kemudian di rencana aksinya saya lihat coachnya tetap memberikan pertanyaan dan umpan balik, tapi lebih kepada bagaimana cara penyelesaiannya dengan memberikan pilihan-pilihan kepada coach, kepada muridnya, sehingga coachnya atau muridnya bisa merefleksikan, sehingga coach atau muridnya dapat menemukan jalan keluarnya, yaitu tadi siswanya atau coachnya akan menemui ibu guru tersebut dan menjelaskan kepadanya kendala yang akan dihadapi. Nah, kemudian di bagian terakhir dikuatkan lagi pada tahapan tanggung jawab dengan memberikan pertanyaan kembali lagi dan umpan balik, menanyakan apa yang akan rencana selanjutnya. Di situ coachnya menjawab bahwa dia akan menanyakan kepada ibu guru tersebut apakah dia bisa memberikan les privat seminggu sekali, dan kemudian di tahapan terakhir menanyakan kembali komitmen dari coach terkait langkah ke depannya, dan di situ juga meminta dukungan dari orang tua dari murid tersebut. Jadi keseluruhan saya melihat apa yang telah dipraktikkan oleh coach sudah sangat baik sekali. Demikian hasil observasi atau pengamatan dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sifra. Saya juga observer dalam hal ini sependapat dengan Ibu Sifra ya. Kasus yang sudah diangkat dipraktekkan, kasus yang kedua ini oleh Coach Pak Henry dan Coach Ibu Erni. Coach Pak Henry di sini dapat mempraktikkan coaching dalam model Tirta ini dengan baik ya. Intinya tahapan-tahapan dalam model Tirta, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu dapat dipraktekkan. Coach di sini dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menuntun coach ini untuk pertama, dia dapat merumuskan tujuan, dia dapat mengidentifikasi, menceritakan permasalahannya yang terjadi, kemudian dia dapat intinya dia dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke. Dalam hal ini coach dapat memberikan respon yang baik dan positif kepada coach. Ya. Bagus sekali. Terima kasih. Mari berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Henry dan Ibu Erni.